Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Karena sekarang lagi banyak sekali penyakit ya kan. Jadi semoga saya absen terlebih dahulu. Dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Nah, jadi kerajaan ini tuh pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Jadi, kerajaan Sunda ini tuh runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Sementara sebelumnya, kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh kerajaan Demak pada tahun 1527. Nah, jadi Kelapa ditaklukkan oleh Fathahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Jadi menurut naskah Wangsakerta, naskah yang oleh sebagian orang diragukan keasliannya serta diragukan sebagai sumber sejarah karena sangat sistematis menyebutkan Sunda merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 atau 590 Saka. Kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian barat Provinsi Jawa Tengah. Jadi sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Anunggalan Tirtabumi, memerintah hanya selama 3 tahun, 669 sampai 669 Masehi. Menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta dari Ganggasari. Dia memiliki 2 anak. Yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapuntah yang Srijayanasa. Selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarna meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Wertikandayun, memberontak. Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya mengenai kerajaan Sunda? Ya, silahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya saja yang beri pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, jadi pertanyaannya tuh di awal sudah dijelaskan mengenai penguasaan wilayah kerajaan Sunda. Nah, kerajaan Sunda ini tuh pernah menguasai bagian wilayah mana saja? Silakan bagi yang mau untuk menjawab, dipersilahkan. Benar, jadi jawabannya itu kerajaan Sunda pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Yuk, tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Dengarkan baik-baik anak-anak. Ingat dan simpan dalam kepala kalian tentang materi kerajaan Sunda ini. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sunda ini ada banyak sekali. Ada Tarusbawa, ada Haris Dharma atau Sanjaya,
Tamperan Brahmawijaya, Rakyana Banga, Rakyana Medang Prabu Hukujang, Prabu Giliwesi, Pucuk Bumi Dharma Meswara, Rakyan Wawu Prabu Gajah Kulon, Prabu Dharma Raksa, Winda Sukti Prabu Dawageng, Rakyan Kamuning Gading Prabu Pucuk Wesi, Rakyan Jayagiri, Atmaya Darmi Hariwangsa, dan masih banyak. Dan yang terakhir itu ada Prabu Detya Maharaja Sri Jayabuopati, raja terakhir. Ya, untuk materi tambahannya mengenai kerajaan Sunda, kalian cari dari berbagai sumber untuk materi minggu depan. Nanti kita bertemu lagi minggu depan, pembahasan mengenai kerajaan Sunda yang kalian temukan dalam artikel, dalam jurnal, ataupun dalam buku. Nanti akan dipresentasikan minggu depan. Ya, mungkin pembahasan kita tentang kerajaan Sunda cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.